Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan. Tahu apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Cara beradaptasi tumbuhan terlihat dari ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu hidrofit, higrofit, xerofit, dan halofit. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari masing-masing jenis tersebut. Pertama, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Karena kemampuannya ini, tumbuhan hidrofit dapat dikenali dengan adanya ciri-ciri khusus. Adapun ciri khusus tumbuhan hidrofit antara lain mengapung di permukaan air, memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun agar dapat mengapung, dan memiliki akar yang berada di dalam air. Contoh tumbuhan hidrofit antara lain teratai, enceng gondok, kiambang, dan kangkung. Kedua, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhan higrofit banyak kita jumpai pada hutan hujan tropis yang lembab. Adapun ciri khusus yang dimiliki tumbuhan higrofit antara lain mempunyai bentuk daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah, dan daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit antara lain tanaman paku, paku tanduk rusa, dan lumut. Ketiga, xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan xerofit dapat bertahan hidup pada lingkungan dengan cuaca panas ataupun kering yang memiliki kadar air sedikit. Berdasarkan proses adaptasi tersebut, tumbuhan xerofit memiliki ciri khusus sebagai berikut. Mempunyai daun yang permukaannya dilapisi lilin yang berfungsi untuk mencegah penguapan air. Daunnya berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Memiliki akar yang sangat panjang yang berfungsi untuk mencari sumber air yang dalam, dan memiliki jaringan spon batang yang berfungsi menyimpan cadangan air. Contoh tumbuhan xerofit antara lain kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Keempat, halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi. Adapun ciri khusus dari tumbuhan halofit antara lain memiliki daun yang kaku dan tebal, memiliki permukaan daun yang licin untuk mengurangi penguapan, terdapat kelenjar pada bagian bawah daun untuk mengeluarkan kelebihan garam, dan memiliki akar napas. Contoh tumbuhan halofit adalah pohon bakau atau yang dikenal dengan mangrove. Adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Yang pertama, bunga rafflesia. Bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat, sehingga yang hinggap dapat membantu untuk penyerbukan. Yang kedua, tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang
berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Yang ketiga, bunga dandelion memiliki cara yang unik dalam menyebar benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus, yang mana akan membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. 3. Adaptasi tumbuhan dalam melindungi diri dari musuhnya. Yang pertama, bunga mawar dan bunga bougainville memiliki duri pada batangnya untuk melindungi diri dari musuhnya agar bunganya tidak dirusak. Kemudian yang kedua adalah buah durian memiliki duri yang tajam untuk melindungi diri dari hewan pemangsa. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan mangga, kamboja, bunga amalanda, bunga nangka, buah nangka menghasilkan getah untuk melindungi diri dari hewan yang akan memangsanya. Yang keempat adalah putri malu. Putri malu mempunyai batang yang berduri sehingga hewan tidak akan memangsanya atau merusak bunganya. Kemudian yang kelima adalah buah belimbing, terasa pahit pada waktu masih muda agar tidak dimakan oleh hewan pemangsa. Kemudian yang keenam adalah nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya untuk melindungi dirinya dari musuhnya. Yang keempat adalah adaptasi dalam memperoleh makanan. Untuk memperoleh makanan, tumbuhan melakukan adaptasi, yang mana yang pertama adalah pohon beringin. Pohon beringin mempunyai akar gantung yang berfungsi untuk menyerap udara dan air. Kemudian yang kedua adalah tanaman teratai, mempunyai rongga-rongga udara pada akar dan batangnya yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Yang ketiga adalah kaktus, mempunyai batang yang tebal seperti tempat penyimpanan air. Pada kulit batang kaktus mengandung klorofil yang mana berfungsi untuk fotosintesis. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. Kantung semar dan Venus. Kantung semar dan Venus mempunyai daun yang berbentuk piala. Dinding dalam piala tersebut mengeluarkan nektar yang berfungsi mengikat serangga. Serangga yang mendekat akan hinggap pada dinding piala yang licin dan kemudian jatuh ke dalam cairan di dalam daun. Cairan tersebut berfungsi untuk menyerap nitrogen dari serangga. Nitrogen dari serangga dibutuhkan untuk makan kantung semar. Kemudian tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus mempunyai daun berbentuk engsel dan berbulu. Daun tersebut akan membuka dan menunggu serangga datang. Apabila ada serangga datang dan menyentuh bulu-bulu tersebut, maka daun dengan cepat menutup dan mencerna serangga untuk diserap nitrogennya, karena nitrogen merupakan makanan dari kantung semar dan Venus. Tugas, ada 4 tugas, silahkan ditulis soalnya di buku tulis kalian, kemudian diberi jawabannya, diberi nama dan tanggal, dikirim lewat WA pribadi. Jazakumullah khairan.